Kalau kita mau berbicara dengan ucapan yang sekiranya kita tidak menyesali ucapan kita itu, yang sudah terlanjur kita ucapkan, caranya adalah, ya, hendaknya ucapan kita itu harus sesuai dengan kriteria 5. Kita harus sesuaikan ucapan kita itu dengan 5 keadaan. Dengan 5 unsur, ya. Yang pertama, sebab kenapa kita berbicara, itu harus jelas. Jadi artinya jangan orang itu berbicara tanpa ada kemauan, tanpa ada keinginan, tanpa ada kehendak, tanpa ada unsurnya. Nah, itu namanya sirsar, itu namanya gitu. Jadi orang yang banyak berbicaranya gitu. Itu termasuk min husnil Islam mar'i tarku malah yakni. Jadi jangan kita berbicara kalau kita tidak tahu sebab bicara kita apa gitu loh. Misalnya apa? Kenapa kita berbicara? Karena ada yang bertanya. Kenapa kita berbicara? Ya, karena ada seseorang yang memerlukan kepada peringatan kita. Ada anak kecil, mau jatuh terpeleset. Nah, kita tegur yang jaga ya. Nah, itu adalah sebab ucapan kita. Jadi kita tidak berbicara kecuali harus tahu sebabnya itu apa gitu. Jadi jangan asal berbicara gitu. Supaya kita tidak menyesalinya di kemudian hari, itu maksudnya. Jadi sebab ucapan itu harus jelas. Kita berbicara untuk apa? Kenapa kita berbicara gitu? Nah, karena kalau semua orang itu berbicara dengan cara menggerutu, ya. Nah, menggerutu itu kan orang yang berbicara sendiri. Karena dia itu kesal, akhirnya dia ngomong sendiri. Kelihatan sama orang lain, dia itu berbicara sendiri. Tidak ada sebabnya, nggak ada orang, apalagi nggak ada orang yang dia itu berdiskusi dengannya. Ya orang lain itu akan mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Gitu. Ya paling tidak disangkanya dia adalah seorang yang gila. Nah, disangkanya dia itu adalah seorang yang kurang akalnya, kurang pintar. Karena orang cerdas itu nggak mau, menggerutu itu nggak mau. Orang menggerutu itu adalah orang yang kadang-kadang ya, orang yang kurang akalnya gitu. Nah, kenapa? Nggak perlu dia menggerutu. Kalau orang cerdas nggak perlu menggerutu. Cukup di dalam hatinya saja dia itu melintaskannya. Tapi kalau sampai diucapkan, gini, kenapa ya? Gini. Ah, itu berarti dia kurang akalnya itu. Kurang cerdas dia. Nah, dia kurang peka gitu. Nah, karena yang demikian itu akan menimbulkan persepsi orang bermacam-macam. Nanti disangkanya, kenapa dia bicara sendiri? Padahal nggak ada orang lain di sekitarnya. Oh, jangan-jangan dia itu kesurupan. Jangan-jangan dia itu gila. Jangan-jangan, itu. Oleh karenanya, jadi sebab kita berbicara itu harus jelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kapan kita itu berbicara? Nah, ini perlu diperhatikan oleh kalian semuanya. Jangan sampai kita itu berbicara ketika kita belum saatnya untuk berbicara. Nah, itu penting ya. Karena itu terkait dengan etika. Nah, jadi ada etika berbicara. Jadi bukan sembarang orang berbicara, bukan kapan saja orang itu bisa berbicara. Jadi kalau kita itu berdiskusi dengan seseorang misalnya, berinteraksi dengan orang lain, maka jangan kita berbicara kecuali setelah dia itu selesai berbicara. Nah, kalau dia itu masih berbicara, kita putus. Nah, itu termasuk tidak memahami etika atau tidak melaksanakan etika berbicara gitu. Nah, jadi biarkan kita itu berbicara, setelah selesai baru kita berbicara. Kenapa? Karena satu, kita belum wali gitu ya. Nah, kalau wali itu bisa tahu akhirnya apa, ujungnya apa gitu. Jadi jangan diputus gitu. Oh enggak, aku sudah tahu apa maksudnya. Jangan gitu. Biarkan dia berbicara dulu. Nanti baru setelah itu, memang orang yang cerdas itu ya, ketika dia itu bertemu dengan orang lain, melihat mimik mukanya saja, ketika dia memulai ucapannya saja, di awalnya saja, itu sudah bisa diketahui kadang-kadang karena cerdasnya dia. Tapi itu kan bukan secara pasti gitu. Nah, jadi kita hendaknya berbicara dengan cara pasti. Kapan itu? Ya setelah dia selesai berbicara. Jangan kita putuskan berbicara. Nah, itu yang pertama. Itu yang kedua ya. Jadi kapan kita berbicara harus jelaskan. Jadi kapan kita berbicara? Nah, ini saatnya berbicara. Ini bukan saatnya berbicara. Kita harus bisa membedakan. Gitu. Nah, kapan kita waktunya berbicara, silakan berbicara. Tapi kapan kita tidak berbicara, jangan berbicara. Nah, kapan kita waktunya tidak berbicara? Pertama, ketika orang yang berinteraksi dengan kita itu
sedang berbicara, jangan berbicara. Itu berarti memutuskan pembicaraan. Yang kedua, kalau seumpama di antara kita ini yang berinteraksi dengan beberapa orang atau beberapa orang yang berinteraksi dengan seseorang, maka hendaknya jangan kita yang berbicara kecuali kalau ditunjuk oleh mereka atau kalau kita ini termasuk yang paling tua. Sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis bahwasanya ada Nabi SAW bertemu dengan dua sahabat Nabi. Dua sahabat Nabi ini kakak beradik. Nah, kemudian ketika mereka berdua sudah berada di hadapan Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, silakan, ada yang perlu dibantu. Nah, ternyata yang adiknya yang berbicara. Apa kata Nabi SAW? La, kabir, kata Nabi SAW. Tidak, tapi biarkan yang lebih besar yang berbicara. Nah, ini salah satu etika. Jadi, kenapa? Belum waktunya dia itu berbicara, dia berbicara. Nah, jadi hendaknya kita lihat dulu kapan kita berbicara. Nah, kemudian yang ketiga, kapan kita berbicara? Ketika kita sesudah memikirkan sebab ucapan tadi yang pertama tadi, dan sebab itu sangat kuat untuk kita berbicara, dan kita telah ukur kurang lebihnya kalau kita berbicara, untung ruginya kalau kita berbicara, baru kita berbicara. Nah, jadi dalam 3 hal itu ya, kapan kita berbicara, itu fahami benar-benar. Kemudian yang ketiga adalah wal kaif. Bagaimana kita berbicara, itu penting sekali itu. Nah, kenapa? Likulli maqamin maqal. Jadi setiap situasi itu berbeda. Nah, kalau seumpama kita itu berbicara di depannya orang wali beda, di depannya raja beda, di depannya guru itu beda, di depannya anak-anak itu beda, ya. Nah, jadi jangan samakan semuanya gitu. Kita berbicara dengan anak-anak, ya kita sesuaikan dengan bahasa anak-anak. Kita berbicara di depan para intelektual, kita harus sesuaikan ucapan kita itu dengan bahasa-bahasa yang intelektual. Kita berbicara di depan orang awam, nah, kita harus sesuaikan. Nah, itulah maksud Nabi SAW bersabda, khatibin nas ala qadri ugulihim. Itu artinya kaif. Gitu. Bagaimana kita berbicara? Nah, kita harus sesuaikan. Nah, itu ucapan yang baligh, ucapan yang sangat mumpuni atau sangat berarti atau sangat tinggi nilainya. Itu adalah ucapan yang sesuai dengan yang diajak berbicara. Yang berinteraksi itu siapa? Bagaimana orangnya? Oh, ternyata dia dari kalangan orang awam. Nah, kita bicara dengan bahasa awam. Oh, ternyata dia itu seorang intelektual. Kita berbicara dengan bahasa intelektual. Oh, ternyata dia itu ada seorang pejabat. Ya, kita sesuaikan. Gitu. Nah, oleh karenanya, kata salafun saleh, kalau kamu itu berbicara di depan raja, maka jagalah lidahmu. Tapi kalau kamu berbicara berada di depan para wali, maka jagalah hatimu. Nah, kenapa? Raja itu hanya bisa melihat kepada ucapan seseorang. Tapi kalau wali bukan hanya ucapannya, tapi lintasan hatinya pun juga bisa diserap oleh mereka, bisa dibaca oleh mereka gitu. Nah, sehingga kalau kita di depan para raja, di depan para intelektual, hati-hati kita berbicara, jangan asal berbicara gitu. Bagaimana kita berbicara, harus jelaskan gitu. Nah, tapi kalau di depannya para wali, justru kita itu harus menjaga hati kita. Jangan sampai terlintas yang tidak terkait dengan para wali itu, atau yang akan menyinggung atau menyalahkan si wali itu berbahaya sekali gitu. Nah, itu. Jadi bagaimana kita berbicara itu penting sekali ya. Nah, itu menunjukkan kepada kecerdasan, kepada bagaimana kita itu menguasai keadaan ya, bagaimana kita diterima oleh semua, itu semua tergantung kepada bagaimana kita berbicara. Nah, kemudian yang keempat, welcome. Berapa banyak kita berbicara? Nah, ini penting sekali gitu. Dan kenapa? Karena kadang-kadang orang itu melebihi daripada kebutuhan kita berbicara. Kita diperintahkan untuk berbicara 5 menit, jangan lebih. Ya. Kita di dalam tugas kita itu sebagai pemapar misalnya, kita berbicara selama 15 menit, 45 menit misalnya. Ya sudah, jangan lebih. Nah, usahakan seperti itu gitu. Nah, kalau kita lebih, berarti tunggulah saatnya mereka itu akan mengabaikan kita, merendahkan kita, dan sebagainya. Karena apa? Karena berapa banyak kita berbicara sudah ditentukan oleh mereka. Nah, itu penting juga. Nah, dan untuk apa kita itu membatasi ucapan itu? Karena kembali lagi pada hadisnya Nabi SAW,
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau cukup dengan satu ucapan, hanya satu ucapan yang kita ucapkan. Tapi kalau perlu kita dengan 2 ucapan, 3 ucapan, tambah 2 ucapan, 3 ucapan, tapi tidak 4 ucapan. Gitu. Nah, jadi ketika kita merasa tidak perlu kepada ucapan yang berikutnya, maka kita tidak perlu untuk mengucapkannya. Gitu. Nah, sama halnya seperti kalau ada satu orang datang kepada kita, kemudian dia itu ingin mengetahui terkait dengan seseorang, misalnya ingin menyelidiki karena dia itu meminang kita, nah, maka kita yang tahu akan kejelekannya, maka cukup kita sebutkan satu jelekan saja yang sekiranya dia itu tidak mau dengannya atau tidak jadi dengannya. Jangan sebutkan sampai 2. Nah, itu diperbolehkan. Dan itu bukan ghibah itu. Gitu. Ya, misalnya apa? Ada satu orang yang ingin meminta musyawarah kita, pendapat kita terkait dengan orang laki-laki yang meminang kita. Nah, maka mungkin kita katakan lebih baik yang lainnya aja. Gitu. Nah, kalau itu maksa kenapa? Oh, jangan. Karena dia itu kurang baik. Nah, kalau dia nggak cukup, tambahin lagi satu. Jangan, karena dia itu peminum misalnya. Kalau dia, peminum kan biasa saja. Oh jangan, karena dia itu adalah seorang yang bergaul bebas. Jadi satu-satu. Jangan langsung. Nah, kalau langsung, 3, berarti yang 1 dimaafkan. Tapi yang 3 ini nggak dimaafkan. Kita ditulis sebagai seorang yang ngerumpi. Gitu. Seorang yang bergibah. Gitu. Nah itu maksudnya. Jadi kenapa kita itu dibatasi berbicara? Karena memang semua ucapan itu pasti ada hisabnya. Ma yantiqu min qaulin illa ladaihi raqibun, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atid. Raqibun. Jadi artinya ma yalfidu min qaulin, tidak terucap satu kalimat pun kecuali pasti ada catatannya itu. Ngapain kita membebani diri dengan ucapan yang banyak? Kalau semua kita itu perlu dengan ucapan yang pendek, ucapan yang hanya beberapa kata saja, kenapa kita harus bertambah atau harus kita tambahkan? Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian ditambah yang kelima, bagaimana caranya supaya kita itu berbicara dengan benar dan kita itu tidak menyesali ucapan kita? Maka kita harus tahu tempatnya kita bicara itu di mana, gitu. Situasinya maksudnya. Ya, situasi itu sikonnya itu bagaimana? Gitu. Situasi kita berbicara itu bagaimana? Layak tidak untuk kita berbicara? Kalau nggak layak jangan. Misalnya apa? Kita berbicara dekat orang tua yang sedang tidur. Kita berbicara dekat guru yang sedang tidur. Kita berbicara dekat guru yang sedang mengajar. Kita berbicara dekat orang yang sedang sakit. Kita berbicara dekat orang yang sedang kesusahan. Kita berbicara di dekat orang yang sedang berdiskusi. Nah, itu jangan bicara. Kenapa? Karena keadaan itu tidak memungkinkan untuk kita berbicara. Gitu. Nah, jadi itu maksudnya sama seperti kalau semua kita berada di dalam air. Nah, kita berada di dalam air, menyelam, renang misalnya. Kita mau berbicara, jangan. Kalau kita berbicara, akhirnya masuk air itu ke dalam mulut kita. Sama seperti itu. Jadi kita harus sesuai dengan apa situasinya. Nah, jadi kalau tempat itu layak untuk kita berbicara, silahkan. Kalau enggak, bisa mengganggu. Kalau mengganggu, berarti kita berdosa. Jangan berdosa. Waktu ini berjalan terus dan kita akan bertanggung jawab. Gitu. Nah, oleh karena itu, maka hendaknya jangan kita abaikan 5 hal ini. Yang pertama, sebab kita berbicara. Yang kedua, kapan waktunya kita berbicara. Yang ketiga, bagaimana kita berbicara. Yang keempat, berapa banyak kita berbicara. Dan yang kelima, di mana kita berbicara. Nah, itu harus sesuaikan. Kalau kita bisa menyesuaikan seperti itu, maka berarti kita ini adalah orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang cermat, ya. Orang yang tidak akan menyesali setiap ucapannya. Nah, dan semoga kalian semua termasuk yang ahli dalam hal itu, sehingga kalian semuanya tidak menyesali ucapan-ucapan yang telanjur diucapkan. Bukan termasuk orang yang menyesali, orang-orang yang menyesali apapun yang telah diucapkannya, tapi termasuk yang mensyukurinya. Amin ya rabbal alamin.